Pagi, Sus. Senang bisa bertemu dengan Ibu ya, Bu. Iya, Sus. Perkenalkan, saya perawat Kartika. Saya melakukan tugas pada pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Kafilatur Rahmah, Sus. Biasa dipanggil siapa, Ibu? Ibu Fido. Fido ya, Bu. Baik, Ibu Fido, bagaimana perasaannya dan kabarnya hari ini? Saya merasa putus asa, Sus. Seperti itu. Untuk tadi malam, apakah tidurnya nyenyak? Tidak, Sus. Saya seringkali terbangun saat tengah malam. Seperti itu. Nah, apakah Ibu Fido akhir-akhir ini sering ada pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri? Iya, Sus. Saya sering berpikir untuk bunuh diri. Saya merasa saya tidak mau hidup lagi, Sus. Seperti itu. Lebih baik saya mati saja. Seperti itu. Nah, kalau saya boleh tahu, kenapa Ibu Fido bisa sampai terpikirkan seperti itu, Ibu? Itu, Sus. Saya ditinggal nikah sama pacar saya. Oh, seperti itu. Nah, saya paham perasaan Ibu ya, Bu. Nah, ketika Ibu Fido terpikirkan atau ada pikiran dorongan untuk menyakiti diri sendiri, apa yang Ibu Fido lakukan? Saya menyayat pergelangan tangan saya, Sus. Ini, Sus. Lihat, coba saya lihat. Oh, iya. Nah, jadi Ibu, pada pertemuan kita hari ini, saya akan membantu Ibu untuk mengendalikan dorongan bunuh diri tersebut. Nah, untuk waktunya bagaimana kalau 15 menit, Ibu? Ya, Sus. Saya bersedia. Untuk tempatnya mau di sini? Ya, Sus. Baik, saya mulai ya, Bu. Ya, Sus. Jadi hari ini saya akan membantu Ibu Fido untuk mengenali atau mengendalikan pikiran negatif supaya Ibu Fido bisa merasa lebih berkuasa. Nah, jadi risiko bunuh diri adalah kondisi di mana Ibu itu memiliki pikiran ataupun dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Nah, biasanya disebabkan oleh masalah psikologis, emosional, ataupun kesehatan mental. Nah, tujuan kita membicarakan hal ini itu supaya Ibu Fido tuh bisa memahami kondisi yang sedang Ibu Fido alami, serta Ibu bisa mengelola stres dengan baik. Nah, yang perlu kita siapkan adalah lingkungan yang nyaman, aman, dan kemauan Ibu untuk terus belajar. Baik, untuk cara melakukannya, ketika Ibu melihat atau betul melihat barang yang berbahaya atau barang tajam seperti pisau, cutter, gunting, silet, Ibu harus segera menjauhi benda tersebut. Jangan sampai Ibu sekali-kali memegang benda tersebut. Nah, untuk masalah yang Ibu sering terpikirkan oleh pikiran negatif tersebut, itu Ibu bisa kendalikan dengan cara Ibu menutup telinga, kemudian Ibu bicara dengan keras, pergi, kamu suara palsu, saya tidak mau dengar. Seperti itu. Bisa diulangi, Bu, yang tadi yang terakhir. Ini Ya. tutup mata nggak, Sus? Iya, boleh. Oke. Pergi, kamu suara palsu. Itu, Sus. Ya, betul. Nah, baik. Nanti ketika dorongan atau pikiran tersebut muncul, Ibu bisa segera lakukan teknik tersebut. Nah, bagaimana nih Ibu perasaannya setelah kita belajar teknik-teknik tersebut? Saya merasa lebih baik, Sus. Ya, baik. Nah, bisa sebutkan ulang Ibu, tadi itu kita belajar apa saja sih, Bu? Itu cara supaya kita tidak terhasut oleh pikiran untuk bunuh diri. Itu kita menggunakan teknik tutup telinga dan berteriak. Itu pergi, kamu itu suara palsu. Itu, Sus. Terus tadi yang awal-awal saya mention ada benda bahaya, apa yang harus dilakukan? Menghindari, Sus. Ya, nah bisa contohkan kira-kira benda berbahaya itu apa tadi? Pisau, gunting, Ya, apa lagi, Sus? cutter. Cutter. Nah, seperti itu. Terus juga pecahan kaca, Ibu harus berhati-hati, jangan sekali-kali untuk mendekati benda-benda tersebut. Itu. Nah, baik. Nanti selama sesi ini dan sesi berikutnya kan ada juga itu di jeda itu bisa lakukan teknik-teknik tersebut itu supaya Ibu bisa lebih mengontrol pikiran negatif tersebut. Nah,
belajar cara berpikir positif tentang diri sendiri, serta kita bisa belajar bagaimana menghargai diri sendiri sebagai individu yang berharga. Untuk waktunya kalau di 15 menit dan tepatnya di sini, apakah kalian bersedia? Iya, terus. Bersedia. Iya, saya bersedia. Sebelum saya masuk, apakah ada yang ingin tanyakan Ibu? Tidak ada sih. Baik, kalau begitu saya izin pamit Ibu. Iya, terus.